siang Ibu. Selamat siang Pak Kak. Ya, mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Ibu bisa salah kesibukannya. Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Grogol Utara 03, saya sebagai CGP Angkatan 7 ingin mewawancarai tentang dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin di SDN Grogol Utara 03 Ibu. Moga-moga Ibu berkenan ya Bu ya. Insya Allah akan saya berikan jawaban atau sepengetahuan saya atau yang bisa saya lakukan di PU nanti ini. Baik, Apa? Ibu. Bisa saya bantu? Iya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya lontarkan di sini. Kurang lebih 8 poin Bu. Langsung aja ya Bu ya, akan saya lontarkan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu di sekolah Ibu? Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Adar untuk bagaimana saya selaku pimpinan di SDN Grogol Utara 3 menyikapi adanya kasus Dilema etika. Karena itu kadang saya kepengen tapi ada kebijakan yang tidak bisa kami laksanakan. Kan itu memang itu ada kehidupan. Untuk menghadapi hal ini tentu saya selaku pimpinan harus memberi contoh yang baik kepada anak buah saya atau tim saya. Tentunya bujukan itu memang sangat menggiurkan kami. Namun kembali lagi saya harus bisa menolaknya dengan berbagai dalih atau mungkin argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu pertama untuk mencegah atau menyikapi kasus dilematik ini tadi. Ini memang sih akan menuai pro dan kontra karena kan tim pasti dulu begini kan, ada aturannya Bu ya. Nah ini memang kita sudah saatnya memulai dari diri kita dulu. Tentunya saya awalnya dari diri saya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SDN Grogol Utara 03, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Untuk keputusan dua kepentingan yang sama-sama mengandung dua kebajikan juga ya? Iya betul, sama-sama benar. Sama-sama benarnya dan sama-sama itu berat. Iya. Kalau nggak diambil, kalau ini jodohnya tidak. Betul, memilih salah satu Ibu. Ya. Yang pertama saya lakukan tentu saya akan bermusyawarah dengan tim. Karena saya di sini tugas bukan sendiri. Suksesnya sekolah adalah dari tim. Jika memang dari tim ini menghendakin yang A, kita ambil dulu, itu yang akan saya ambil, bukan dari saya. Ingat, saya tugas tidak selamanya di Grogol Utara 3. Saya hanya 2 tahun, makanya 3 tahun. Berarti decision makernya, pengambil keputusan tetap Ibu ya? Nah, tentunya kan dengan musyawarah, tim menghendaki keputusan, hasil musyawarah lah ya. Hasil musyawarah itulah yang akan saya jadikan keputusan. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, selama mengambil keputusan? Selama ini saya mengambil keputusan umumnya ya 80% hasil musyawarah atau mungkin masukan dari beberapa teman. Tim ini ada tim pengambil kebijakan ya. Karena kalau musyawarah dengan sebanyak teman kadang tidak menghasilkan hasilnya maksimal. Paling saya musyawarah itu saya ambil yang saya anggap bisa saya ajak untuk sharing atau untuk bermusyawarah, dan itulah yang akan saya gunakan untuk menentukan. Namun bila hasil musyawarah ini akan saya ketok palu, ini nanti akan menuai kontrak yang lebih besar dari teman, tetap saya akan revisi lagi. Saya akan meminta saran dan arahan dari atasan saya, katakan apapun yang terjadi di sekolah kan pasti akan berdampak ke atasan. Masukan dan arahan dari atasan saya tetap yang menjadi pertimbangan. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika. Yang saya anggap efektif ya. Dalam kasus dilema etika nih Bu. Agak berat memang, agak membuat saya yang kadang-kadang Iya. mudah terhasut juga. Iya. Saya tetap mengambil, akhirnya kadang saya ambil keputusan saya sendiri. Baik Ibu. Artinya dengan segala pertimbangan Ibu, Ya. dengan Ibu memilih sehingga jadi hasil keputusan terbaik Ibu gitu ya. Ya. Baik Ibu. Berikutnya yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya ya satu, pasti karena ini sesuatu perubahan yang baru ya, mungkin dulu juga ada sudah bagus, mungkin akan berubah lagi ya, atau mungkin ada yang teman yang masih termindset dengan era yang kurang baik. Nah, ini perlu tentunya ya pasti ada pro dan kontra itu tadi. Iya. Nah, jadi satu lagi tadi Hanya ini aja tantangannya Bu. tantangannya ya. Tantangan dalam Tantangannya ya pastilah saya ada beberapa teman yang tidak dapat dengan Oh, saya, iya. dan itu sudah saya terima, dan konsekuensinya memang seperti itu. Namun kalau tidak saya Iya. terima, tidak saya mulai, pasti tidak akan terlaksana di lembaga ini. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Jadi apakah langsung atau Ibu ada schedule dalam Ya. penyelesaian? Untuk menyelesaikannya pastilah saya tidak saat itu. Iya. Perlu saya pikir dahulu. Iya. Itu tadi tentunya juga karena minta pertimbangan dari teman. Iya. Ya tentu ada berskala, Iya. pas sehari Iya. atau minimalnya ya setengah hari lah untuk bersharing dengan teman. Ya, jadi ada timing atau waktu tertentu ketika apa yang harus Ibu pecahkan dari solusi tersebut ya Bu Oke. ya. Tidak bisa saat itu. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor? Tentunya ya ada faktornya dari teman yang saya kaitkan dengan agama, Iya. norma ya, Iya. norma agama. Iya. Itu yang menjadi saya untuk acuan Wah. komunikasinya. Karena apapun resikonya, kalau sudah kita kaitkan dengan agama, kita ambil yang benar, insya Allah kan kemanapun mungkin akan kuat. Baik Dan Ibu. juga peraturan dari dinas ataupun pemerintah itu yang menjadi acuannya. Jadi di satu sisi Ibu melihat dari ada teman yang secara agamais, di satu sisi ada juknis-juknisnya Bu ya, bisa Ibu dampingi seperti Ya, itu pengambil itu acuannya ya, bukan pendamping lagi. Nah, Ranahnya. ranahnya. Itu. Kiblatnya ya Bu ya. Kondisinya lah. Ya. Dasar hukumnya. Ya. Baik Ibu, ini terakhir dari pertanyaan saya tentang dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya ya ini, kalau kita mau berbuat baik, Iya. itu memang banyak halangannya, Iya. banyak musuhnya. Iya. Namun kalau nggak kita mulai, Iya. selamanya tidak akan terwujud. Iya. Iya. Baik Ibu. Super sekali jawaban Ibu ini. Jadi dengan seperti itu Ibu harus memulai. Ya. Kalau nggak mulai kapan lagi ya Bu ya? Betul. Kalau nggak dimulai dari kita sendiri, tidak akan terjadi. Menyuruh orang kalau kita nggak melakukan tidak akan bisa. Betul sekali Bu. Jadi mau nggak mau pionirnya ya Bu Betul. untuk mendobrak di awal, Iya. di awalnya gitu. Intinya ya itu perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu ya kekuatan Israel itu
apa ya, iman ya, Iya. yang cukup Iya. ya panjang, dan kadang-kadang yang menangis pun harus Dilakukan ya Bu ya. harus. Dan tentunya ya tentu kembali lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada ini. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban Ibu yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga Ibu sehat selalu, lancar dan sukses sekali Ibu. Terima kasih doanya Pak Dar, mudah-mudahan Pak Dar pun selaku CGP dalam proses ini menjadi contoh atau apa penggerak teman-temannya menuju ke satu masa depan yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Adi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya kedatangan sini mau untuk bertanya dan mewawancari Pak Adi tentang dilema etika. Kebetulan kan Pak Adi di sekolah SDN KLU 13 atau SDN Kebayoran Lama Utara 13. Nanti dari situ saya sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 mendapat informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman dari Pak Adi di sekolahnya, sehingga membuat jadi masukan wawasan tambahan bagi saya. Mohon izin ya Pak Adi ya. Iya Pak Darminto yang ganteng dan keren. Apa yang akan ditanyakan pada saya Pak Darminto? Baik Pak Adi. Nah di sini akan mohon maaf saya tanyakan, kebetulan sesuai dengan di LMS Learning Management System ada 8 poin pertanyaan. Wow, banyak sekali ya. Itu dia Pak Adi. Moga-moga nanti dari sini saya dapat banyak menimba ilmu dari Pak Adi Insya Allah, amin. yang Mudah-mudahan. lebih banyak pengalamannya. Saya juga yang belajar dari penggerak tua saya harusnya. Ayo, lanjut. Baik, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Mengidentifikasi itu pun di etika, Iya, dilema etika Iya. atau bukan moral, iya, itu tergantung ada pokok aturannya tidak, ada undang-undangnya apa enggak, begitu ya. iya, iya, Di situ tidak juga urgensi masalahnya ada aturannya apa enggak kan gitu. Kalau memang itu ada aturannya berarti itu teridentifikasi bahwa itu merupakan suatu aturan yang jelas. Kalau tidak ada aturan yang jelas berarti itu bisa juga tadi dikatakan jika ada suatu hal yang bertentangan, dua-duanya sih baik, tapi kita mau ambilnya mana, kita prioritaskan dulu mana yang dipentingkan, yang menjadi urgensi penanganannya yang bagaimana. Jadi kita bikin dulu. Nah, kalau prioritasnya dulu ya, mana yang selesaikan itu. Ini banyak sekali itu masalah-masalah yang ada. iya, iya, Tapi perusahaan di sini perlu diambil skalanya yang mana iya, dalam jika ada suatu masalah itu. iya, Itu tentang dilema etika, masalah bujukan moral. iya, iya. Lanjut. Iya, baik Bapak. Untuk yang poin selanjutnya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikan, mengandung nilai kebajikan, Bapak. Sebetulnya itu mengambil keputusan itu dengan cara bermusyawarah, berdemokrasi. Iya, Kumpulkan nih teman-teman, iya, kumpul apa masalahnya, iya. kita putusan apa kan gitu ya. Baik, iya. Dengan bermakan banyak pendapat nih, banyak Iya. pertimbangan dan sebagainya, sehingga di situ diskusi, Iya, maka akan dianggap yang suara terbanyak, mayoritas terbanyak dan sesuai apa namanya akalnya, apa namanya itu, sesuai logika, iya, itu baru namanya itu yang suatu keputusan yang bisa diambil. Contohnya iya, ya sama-sama baik nih, iya, mengadakan santunan nih, iya,
mau santunan meninggal, apalagi sakit kan ya. Iya. Bahwa orang meninggal juga butuh dana, Iya. sakit juga butuh dana kan gitu. Iya. Tapi situ mana yang utama juga kita susah, maka perlu juga dirembukan dulu. Prioritaskan, ya. Iya, dengan begitu maka kita bisa mengambil keputusan. Iya. Jadi intinya dalam mengambil keputusan kita harus selalu bermusyawarah dengan teman-teman guru lainnya. Baik Bapak. Itu Pak Tarmito. Jadi setelah Bapak ini bermusyawarah dengan guru-guru Bapak, akhirnya dapat masukan-masukan dan mengerucut. Membuat pertimbangan. Dari situ hasil dari pengerucutan mana yang utama atau prioritas utama yang perlu itu ya Pak ya. Ya, perlu diikuti, ya Perlu dijalankan, diikuti. Baik. diambil keputusannya. Baik Bapak, siap. Oke, selanjutnya yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya jadi tadi diidentifikasi dulu tentang kasusnya itu berat ringan kan tuh ya. Oh iya, Ya, kita, berat ringan sedang gitu ringan ya. sedang sebagainya. Akhirnya kita teman-teman untuk penyelesaiannya atau membuat keputusannya. Iya. Nah, maka dikatakan di sini dalam membuat pelangkah juga perlu diutamakan lagi dengan bermusyawarah sesama anggota dan warga sekolah yang lain. Iya. Dengan tadi sama dengan berdua tadi yang Pak Tarmito tanyakan. Iya. Dengan diputuskan dirembuk bersama-sama, Iya. maka akan ada hasil yang terbaik. Baik. Nah, itu masalah daripada langkah-langkah membuat keputusan. Iya. Jadi Bapak selalu mengambil suatu musyawarah untuk mendapatkan hasil terbaik ya Pak ya. Betul sekali. Baik Pak. Kemudian yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, ini pertanyaan sulit ini. Iya. Pertanyaan sulit ini gimana? Apa yang ya sama kan? Iya. Jadi yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus Ya, tapi dengan tetap aja ke musyawarah lagi. musyawarah lagi ya. Dengan musyawarah ya. Jadi dengan kita bermusyawarah, Pak itu juga musyawarah. Tidak bisa dengan sendiri memutuskan, kecuali urgen dan mendesak. Yang saat itu juga baru kita bisa mengambil tindakan sendiri, membuat keputusan sendiri. Oh, iya. Tapi selama masih ada jeda waktu, Iya. ya tadi kita harus mengadakan musyawarah dengan suara terbanyak. Oh iya, siap, baik Bapak. Jadi Itu saya anggap paling efektif kan. efektif ya. Dan juga disertai dengan mungkin regulasi yang ada, Iya. juga dengan undang-undang yang ada dan sebagainya. Iya. Ya. Jadi dari masalah yang ada dilihat waktunya ya Pak ya. Ya, bisa. Ketika harus mendadak, Bapak harus bisa cepat mengambil keputusan Iya, betul. agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Ketika tapi waktunya agak panjang, dimusyawarahkan, nanti dari situ dapat suatu kesimpulan hasil yang baik ya Pak ya. Siap. Baik Bapak, selanjutnya yang kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Tantangan yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Itu berkaitan dengan dengan undang-undangnya ada apa enggak, sesuai apa enggak, Iya. dan juga dengan memperlihat juga mungkin persahabatan dengan temannya itu bagaimana, Iya. hubungan persaudaraan ini juga tantangan ya Pak ya. Iya. Jadi walaupun kan kadang orang memudahkan kan ini saudara sebagainya memudahkan, Iya. kan ada teman kan sebagai yang memudahkan sehingga Iya. kita sering dilema di dalam membuat suatu keputusan. Iya. Itulah tantangan itu, tantangan itu menjadi hambatan kita membuat keputusan yang baik karena ada terbentuk undang-undang ya, Iya. undang-undang terbentuk perkawanan tadi ya, Iya. persahabatan. Kalau Pak Tarmito sini mau tato apa enggak kan kita kali Pak ya. Iya, baik Mbak. Itu contohnya tantangannya. Jadi tantangan itu ketika dilihat suatu apakah berbenturan atau tidak gitu ya Pak Iya ya. betul, tantangannya itu. Yang sudah Bapak ambil keputusannya. Oke.
Untuk selanjutnya nih Pak, ya, poin ke-6, pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada suatu masalah, kalau waktu masalahnya ringan, Iya, bisa diselesaikan ketika juga. iya, Tapi di mana ketika itu masalahnya panjang, ruwet, iya, ya tentu perlu ada apa namanya itu, perjalanan penyelesaian, waktu-waktu ya. ada waktu menyelesaikan kapan, ada jadwalnya, ada tata kalanya kan gitu. Iya, Karena tergantung urgensinya, tergantung daripada besar kecilnya masalah, iya, tergantung beratnya dilema. iya, Ya rumit ya mesti penyelesaian pun perlu waktu yang lama. iya, Kalau sederhana ya bisa sehari dua hari kan selesai. Iya. Atau bahkan itu juga kalau yang sederhana permasalahannya. iya. Jadi ketika misalkan ada yang harus dipilah dari masalah tersebut, maka waktu yang dibutuhkan beberapa hari mungkin ya Pak ya. Ya bisa berapa, mungkin bisa beberapa minggu kan itu. Oh iya. Ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang masalah yang praktis, simpel, pada saat itu mungkin Bapak bisa putuskan seperti itu ya Pak ya. Iya. Mungkin ya, untuk solusinya. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-7 atau poin ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor? Faktor-faktor seorang yang membantu Iya, mengambil betul. keputusan ya. Iya, Ya ada iya, kawan-kawan kita, iya, yang loyal, yang disiplin, iya, yang punya kerja baik, iya, yang punya perilaku baik, yang punya iman dan takwa itu kan Iya. termasuk teman-teman yang bisa membantu kita iya, untuk mengambil suatu keputusan, untuk mengenangani dilema tadi kan begitu. Ada teman-teman curhat, ada teman kita, ya mungkin juga dari organisasi yang lain, punya apa namanya persatuan kepala sekolah, Iya. atau mungkin perkumpulan guru, KKG dan sebagainya kan bisa itu iya. saling sharing suatu saat jika ada suatu dilema mana yang akan dijalurkan begitu. Iya. Mungkin dilihat sekupnya kali ya Pak, ketika sekupnya harus berhubungan dengan beberapa kepala sekolah, jadi berkoordinasi kali Bisa Pak. juga lingkupnya begitu ya, skupnya apa itu. Iya. Kalau misalkan skupnya sekolah, berkoordinasi dengan guru-guru Bapak untuk Sekolah ya berguru cukup, tapi juga bisa juga minta pengawas, pembina-pembina itu juga bisa tuh. Tadi kita diminta tanggapan, keterangan ataupun nasihat. iya. Iya. Oh, Oleh iya. Pak Daminto dikata ada murid yang begini, gimana cara memberi penghukuman yang baik kan gitu. Iya. Kalau begini mungkin perlu pendapat dengan minta pendapat kepala sekolah, Iya. untuk mendapat dengan guru yang lainnya begitu, Iya. sehingga nanti apa yang kita putuskan untuk memberikan hukuman jika siswa yang melanggar tepat kan gitu ya. Jadi tidak sudah diberikan Pak sekolah, memberi saran, teman sebaya, teman seangkatan berikan arahan, jadi kita lebih enak memberikan sanksi jika ada siswa yang melanggar. Iya. Baik Bapak. Ya, terakhir ini Pak untuk pertanyaan atau Sudah poin terakhir ya? 8. Tak terasa Pak, dari 8 poin ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil yaitu Iya. pembelajaran yaitu kita tahu sedikit banyak tentang aturan, Iya. kita tahu apa namanya itu setia kawan dengan teman, demokratis bersama teman di sekolah, kita tahu etika benar dan salah, Iya. kita tahu apa namanya itu dampak dari sebuah keputusan, Iya. kita tahu dampak jika kita ambil keputusan sendiri ya bagaimana resikonya, Iya. kita tahu ya
jika kita ambil keputusan bersama-sama kan, Iya. resikonya kan pasti berbeda-beda. Iya. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil. Iya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu merupakan artinya Bapak dapat hal yang luar biasa ya Pak. Ketika yang tadi Bapak sampaikan, tadi saya lihat mungkin sebelum-sebelumnya belum ini berjalannya Bapak jadi seorang pemimpin, banyak wawasan-wawasan yang masuk Ya. ke dalam pengalaman yang sudah Bapak jalankan. Super sekali nih jawabannya Pak. Wow, yang super pertanyaannya nih. Baiklah nih Bapak, Oke. terima kasih atas waktunya tentang pertanyaan dilema etika. Semoga Bapak sehat selalu, tambah berkah dan Amin. dilancarkan segala urusannya. Semoga juga Pak Dharma bisa sukses dalam meraih cita-cita, bisa Amin. menjadi penggerak yang luar biasa dalam minta itu. Amin. Selamat kepada minta sukses selalu. Amin, makasih Bapak. Oke.